Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, dengan saya adalah Ibu Lucy Haryati, pengampu mata pelajaran PPKN. Sebelum saya mulai materi pelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kami minta kalian presensi pada list presensi yang sudah Ibu siapkan. Presensi saya anggap sudah selesai. Kita awali ya dengan materi pelajaran PPKN. Karena kalian masih kelas 10, maka perlu Ibu terangkan dulu masalah penilaian PPKN, di mana penilaian PPKN itu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Di mana pengetahuan nanti itu diambil dari nilai ulangan harian, nilai PTS, dan nilai akhir semester. Nilai keterampilan itu diambil dari nilai tugas-tugas yang diberikan. Sedangkan nilai sikap, karena kita tidak ada karena kita masih pandemi atau melalui daring, maka nilai sikap itu Ibu ambil dari kedisiplinan, di mana disiplin itu saya ambil dari nilai presensi yang sudah Ibu berikan pada kalian, tugas kalian yaitu list presensi. Kemudian dengan yang kedua yaitu dengan ketertiban kalian dalam pengumpulan tugas. Ya, itu yang perlu kalian perhatikan untuk penilaian PPKN. Baiklah, untuk pertemuan yang pertama kali ini kita awali dengan KD 1 yaitu bangsa dan negara. Dalam mempelajari bangsa dan negara, kira-kira tujuan mempelajari itu apa saja ya? Biar kalian tahu bahwa mempelajari bangsa dan negara itu tujuan pembelajaran mengenai bangsa dan negara yaitu selesai mempelajari materi hakikat bangsa dan negara, kalian harus dapat menjelaskan pengertian, sifat hakikat, unsur-unsur pembentuk, serta fungsi dari tujuan bangsa dan negara dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, setelah mempelajari materi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kalian mampu menguraikan pengertian, fungsi, dan tujuan NKRI dengan benar. Tujuan yang ketiga, setelah memperhatikan contoh bentuk sikap semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan patriotisme, kalian harus dapat membiasakan sikap semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan patriotisme dengan baik. Tujuan yang keempat yaitu setelah mempelajari materi hakikat bangsa dan negara, kalian harus mampu mensyukuri atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Kita pelajari yang pertama, hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. Apa yang dimaksud dengan bangsa itu? Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Pengertian bangsa
menurut para ahli itu kita ambil aja empat tokoh yang mengartikan bangsa, yaitu saya ambil pendapatnya Cermak, Ernest Rehman, Ratzel, dan Otto. Bisa diperhatikan di situ masing-masing pendapatnya. Ya, inilah pengertian bangsa menurut para ahli. Dan kami lanjut. Faktor-faktor pendorong terbentuknya bangsa. 1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan normal sepenuhnya. 3. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, dan kekhasan. Faktor yang keempat yaitu keinginan untuk unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. Unsur-unsur terbentuknya negara. Sekarang kita membicarakan masalah negara ya. Bangsa selesai, sekarang kita membicarakan masalah negara. Unsur-unsur terbentuknya negara yaitu kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Pemerintah, unsurnya yaitu pemerintahan, wilayah tertentu, dan penduduk yang tetap. Ya, itu adalah unsur terbentuknya negara. Jadi unsur terbentuknya negara itu ada 3, pemerintahan, wilayah tertentu, dan penduduk yang tetap. Itu adalah unsur terbentuknya negara. B. Hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Di sini Ibu mengambil ada beberapa tokoh tentang pendapat mengenai negara dan bentuk negara. Yang pertama yaitu George Jelinek, di mana beliau mengartikan negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendalami wilayah tertentu. Pendapatnya Logeman, negara adalah organisasi kemasyarakatan atau ikatan kerja yang mempunyai tujuan mengatur, memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Pendapatnya Karl Marx, negara adalah alat kelas yang berkuasa atau kaum berjuis atau kapitalis untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain. Pendapatnya Hegel, negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Pendapatnya Krenenburg, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa. Sifat hakikat negara. Sifatnya yaitu ada 3, sifat memaksa, sifat memonopoli, dan sifat mencakup semua. Asal mula terjadinya negara yaitu ada 2 pendekatan, yaitu melalui pendekatan proses pertumbuhan negara dan pendekatan teoritis. Kalau misalkan melalui pendekatan proses pertumbuhan negara, yaitu proses pertumbuhan primer dan proses pertumbuhan sekunder. Sedangkan pendekatan teoritis yaitu ada beberapa teori, menurut teori ketuhanan, teori perjanjian, teori kekuasaan, teori hukum alam, dan teori hukum murni. Fungsi dan tujuan negara. Secara umum, tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan dengan mengetahui tujuan negara.
kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Fungsi negara secara universal dapat diuraikan sebagai berikut, sebagai fungsi diplomatik, fungsi pertahanan, fungsi penyediaan, fungsi keadilan, dan fungsi pengawasan. Yang berikutnya yaitu masalah susunan dan bentuk kenegaraan. Susunan dan bentuk kenegaraan itu adalah ada negara kesatuan dan negara serikat. Ya. Bentuk kenegaraan yaitu serikat negara, bentuk kenegaraan yang belum memiliki pemerintahan sendiri, negara uni, dan bentuk kenegaraan corak khusus. Untuk materi pokok bahasan 1 ini, untuk pertemuan pertama, saya akhiri sampai di sini dulu. Dan tugas kalian adalah merangkum dari apa yang telah Ibu terangkan. Kemudian hasil rangkumannya kalian kumpulkan di lembar kertas folio. Saya tunggu untuk 1 minggu itu selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.